Halo, selamat bergabung di Mega Series YT. Kita akan bahas lagi Magic 5 episode hari ini. Naura dan Rasya pun merasa bingung dengan petunjuk buku sakti tentang nyawa siapa yang akan melayang. Alif dan Ceria pun sangat senang melihat Adara telah kembali. Mereka pun memeluk Adara. Sementara itu, Bagono pun kembali meminta petunjuk bara api tentang danau itu. Namun Bagono malah menemukan petunjuk lain. Bagono pun bingung dengan nyawa yang bertanda bintang. Tiba-tiba muncul pun foto Ceria pada bara api itu. Bagono pun berpikir jika nyawa tanda bintang itu adalah Ceria. Rasya, Naura, Irsyad, Gibran, dan saudara-saudara lainnya mencoba membaca petunjuk buku sakti itu. Saudara pun merasa jika ini ada hubungannya dengan Nyai Kodam yang memiliki selendang itu. Alif pun mengatakan jika maksud petunjuk itu tentang tempat wisata Danau Tiga Air Mata Saudara. Dika pun mencoba cari tahu danau itu, ternyata danau itu benaran ada. Tiba-tiba mereka semua pun kaget ketika Ceria tiba-tiba membuka pintu, meminta semua untuk datang ke meja makan. Mereka semua pun berniat besok pagi untuk mencari danau itu. Raja pun mengatakan kepada Mbah Gono apakah yakin dengan petunjuk bara api itu. Mereka pun juga besok paginya akan mengorbankan orang yang punya tanda bintang itu. Mbah Gono pun mengatakan jika itu adalah Ceria. Ceria akan dikorbankan mereka di danau Tiga Mata Saudari itu. Raja pun lantas minta anak buahnya untuk menculik Ceria, namun Nyai Kodam melarang Praja. Nyai pun tahu caranya agar bisa membuat Ceria datang ke danau itu. Bagono pun lantas mengirimkan bunga-bunga tidur kepada Ceria. Ceria pun lantas bermimpi melihat ibunya, di mana Ceria pun sangat kangen kepada ibunya. Ibu Ceria pun meminta Ceria untuk menemui dirinya di danau Tiga Saudari itu. Ceria pun akhirnya terbangun dan kangen sekali dengan ibunya. Bagono pun lagi minta bara api untuk membuat keluarga Ceria untuk tidur nyenyak sampai bangun kesiangan. Di saat keluarga Ceria tidur nyenyak, Ceria pun diam-diam pergi ke danau itu. Buku sakti pun membangunkan mereka untuk sholat subuh. Rasya pun mengatakan jika buku sakti itu memukul mereka untuk membangunkan mereka sholat. Ternyata mereka semua kesiangan akibat ulah Bagono. Setiba di jalan, Ceria pun bertemu dengan Pipit. Pipit pun tak sengaja melihat Ceria. Pipit pun mengajak Ceria untuk pergi sholat subuh bersama. Ceria pun pura-pura hari ini tidak sholat kepada Pipit dan hari ini ingin menemui ibunya di sebuah danau. Pipit pun merasa aneh dengan sikap Ceria. Pipit pun lantas menghubungi Irsyad. Pipit pun beritahu Irsyad jika bertemu dengan Ceria dan Ceria ingin bertemu dengan ibunya. Irsyad pun katakan kepada Pipit jika ibu Ceria telah meninggal. Pipit pun merasa jika itu ulah Iis dan Mawar karena baju Ceria robek oleh mereka. Dan Pipit pun juga membantu Ceria dan melihat tanda lahir bintang pada kulit Ceria. Mereka semua kaget jika orang yang punya tanda bintang itu adalah Ceria. Mereka semua pun bergerak cepat untuk pergi ke danau itu untuk menyelamatkan Ceria. Ceria pun akhirnya sampai di danau itu untuk mencari ibunya. Ceria pun melihat ibunya ada di tengah danau itu. Ceria pun naik sampan ke danau itu bersama pria suruhan Praja. Pria itu membawa Ceria ke tengah danau, lalu pria itu meninggalkan Ceria sendirian di sampan itu. Ternyata ibu yang disangka Ceria itu adalah Nyai Kodam. Nyai pun berharap jika Ceria mati, maka selendang itu akan milik Nyai Kodam seutuhnya dan Nyai akan menjadi sakti kembali. Tiba-tiba sampan Ceria pun bocor. Ceria pun berteriak minta tolong kepada Nyai Kodam. Namun untung saja, Rasya dan saudara-saudara lainnya datang tepat waktu. Rasya pun gunakan kekuatannya untuk membantu Ceria. Ceria pun selamat. Nyai Kodam, Praja, dan Bagono pun kesal dengan Rasya yang telah menggagalkan rencana mereka. Praja pun lantas bertarung dengan Rasya, dan tiba-tiba Gibran pun datang menyerang Nyai Kodam.
Dika pun membantu Rasya untuk mengalahkan Praja, dan Praja pun berhasil dikalahkan. Rasya pun juga menggunakan kekuatannya untuk menyerang Nyai Kodam dari jauh. Ternyata diam-diam, Praja pun ingin menyerang Gibran. Raja pun mengatakan jika serangan jurusnya itu, siapapun yang akan kena oleh jurus itu, maka orang itu akan meninggal. Tak lama kemudian, Praja pun mengarahkan jurusnya kepada Gibran, namun jurus Praja itu malah mengenai Nyai Kodam. Nyai Kodam pun terlempar dengan wajah yang gosong. Praja pun berhasil menemukan Nyai Kodam dalam keadaan gosong di wajahnya, dan Nyai Kodam pun meninggal dunia. Mereka semua pun terlihat kaget mengetahui jika Nyai Kodam telah meninggal dunia. Irsyad pun mengatakan jika kekuatan Praja sangat berbahaya menyebabkan Nyai Kodam seperti itu. Tiba-tiba selendang itu terbang dan kembali kepada Rasya. Sementara itu, Al pun mulai belajar ilmu bela diri. Bahkan Al pun terlihat memiliki ilmu sakti. Al pun berkata jika ilmu kanuraganya sudah sempurna dan tidak butuh lagi tenaga dalam dari Nyai Kodam. Al pun menggunakan kekuatannya pada Galih. Al pun berhasil melumpuhkan tangan Galih dengan ilmu itu. Galih pun kesal kepada Al, namun lagi-lagi Al pun berhasil melumpuhkan Galih dengan kekuatannya saat Galih menyerang Al. Tiba-tiba Praja pun datang. Galih pun berkata kepada Praja jika Al telah menjadikan Galih sebagai kelinci percobaannya. Praja pun minta Galih untuk membeli kain kafan untuk Nyai Kodam. Mereka pun kaget mendengar Nyai Kodam telah meninggal. Dika pun lantas beritahu Larasati jika Nyai Kodam telah meninggal akibat serangan dari Praja. Naura dan Rasya pun mengembalikan selendang itu kepada nenek itu. Nenek itu pun berterima kasih kepada Rasya dan Naura karena mereka telah berhasil menghentikan kejahatan dengan selendang itu. Nenek itu pun juga berkata jika salah satu dari mereka akan mendapatkan hadiah spesial yang tidak disangka-sangka. Mereka pun ingin pergi untuk melayat Nyai Kodam, namun Larasati melarang mereka karena takut Praja marah kepada mereka.